Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini, saya akan membahas materi perilaku biaya aktivitas. Materi ini merupakan materi dari akuntansi manajemen, dan materi ini saya ambil dari buku Akuntansi Manajerial oleh Hansen Moen. Ya, pertama-tama kita akan membahas apa itu perilaku biaya atau cost behavior. Istilah umum untuk mendeskripsikan apakah biaya berubah seiring dengan perubahan keluaran. Jadi perilaku biaya ini akan mendeteksi apakah ketika keluaran, output, atau produksi bertambah maka biayanya akan bertambah. Biaya-biaya bereaksi pada perubahan keluaran-keluaran dengan berbagai cara. Nah, pembahasan mengenai hal ini akan dibahas di slide selanjutnya. Ya, yang pertama, dasar-dasar perilaku biaya. Yang pertama adalah ada biaya tetap atau fixed cost, yaitu biaya yang jumlahnya tetap sama ketika keluaran atau output berubah. Artinya, akan tetap konstan dalam rentang yang relevan ketika tingkat output aktivitas berubah. Jadi, biaya tetap ini adalah biaya yang nilainya tetap dalam rentang output atau produksi tertentu. Jadi misalnya biaya tetapnya Rp1.000 ketika memproduksi 0 sampai 100 produksi. Itu biayanya akan tetap di rentang itu. Misalnya seperti ini, sewa mesin. Sewa mesin itu Rp60.000, memproduksi 0 ya tetap Rp60.000. Sewa mesin Rp60.000 ketika memproduksi 60.000 produksi. Dan sewa mesin tetap Rp60.000 ketika memproduksi 120.000. Itulah maksudnya biaya tetapnya. Ya, jadi biaya itu akan tetap pada kondisi produksi tertentu. Ya, selanjutnya ada biaya variabel atau variable cost, adalah biaya yang dalam jumlah keseluruhan bervariasi secara proporsional terhadap perubahan output. Jadi maksudnya di sini adalah biaya itu akan berubah seiring berubahnya produksi. Misalnya nilai produksi akan bertambah kalau volume produksi bertambah. Jadi seperti ini contohnya. Misal, listrik yang digunakan adalah 12.000 ketika memproduksi 60.000 barang. Dan lihat proporsionalnya, listrik yang digunakan 24.000, naik 100%. Dan output yang dihasilkan adalah 120.000, berarti naik juga 100%, proporsional kenaikannya. Jadi akan berubah biayanya seiring dengan perubahan produksinya secara proporsional. Dan yang terakhir ada biaya campuran atau mixed cost, biaya yang memiliki komponen tetap dan variabel. Nah, inilah yang menjadi masalah dalam perilaku biaya. Kenapa? Karena dalam biaya campuran ini ada biaya tetap dan ada biaya variabel. Itulah yang akan nanti dipisahkan. Dalam materi ini bagaimana cara memisahkan biaya tetap dan biaya variabel dalam biaya campuran itu. Seperti ini misalnya. Karyawan pertama menerima gaji pokok dan menerima komisi per unit. Nah, ada gaji pokok, ada komisi per unit. Gaji pokok ini tetap. Jadi, perusahaan memproduksi 1.000 produk, gaji pokoknya tetap 100.000. Namun komisinya akan berubah-ubah seiring produksi. Ketika memproduksi satu produk, maka cuma memperoleh komisi 10.000. Tapi ketika memproduksi 10 unit, komisinya adalah 10.000 kali 10 unit, berarti 100.000. Berarti kan komisinya akan naik turun seiring volume produksi. Kalau gaji pokok, volume produksi sampai 10.000, gaji pokoknya tetap 1.000. Itu maksudnya. Ya, itu perbedaannya. Jadi, untuk gaji ini, ketika karyawan memperoleh gaji pokok dan komisi, maka itu adalah biaya campuran. Iya, selanjutnya, klasifikasi biaya sesuai dengan perilakunya. Jadi, klasifikasi biaya ini bisa diklasifikasikan menjadi dua, yaitu batasan waktunya, di mana menurut ilmu ekonomi, kalau jangka waktu panjang atau long run, semua biaya adalah variabel. Tapi kalau dalam jangka pendek atau short run, paling tidak satu biaya adalah tetap. Ya, itu batasan kalau menurut batasan waktu. Jadi kalau jangka panjang
diasumsikan itu adalah variabel. Tapi kalau jangka pendek, paling tidak ada satu biaya tetap. Nah, kalau berdasarkan sumber daya dan ukuran keluaran, setiap aktivitas memerlukan sumber daya untuk menyelesaikan tugas yang harus dilakukan. Sumber daya dapat meliputi bahan baku, energi atau bahan bakar, tenaga kerja, dan modal. Masukan-masukan ini digabungkan untuk memproduksi suatu keluaran. Ya, diperhatikan. Ya, inilah model perilaku biayanya. Yang saya maksud tadi ini. Ya. Masukan berupa bahan baku, energi, tenaga kerja, dan modal digabung untuk memproduksi suatu keluaran. Masukan ini digabung untuk memproduksi keluaran. Misalnya, kita melakukan aktivitas memindahkan bahan baku. Ya, aktivitasnya adalah memindahkan bahan baku. Maka keluaran dari aktivitas ini adalah bahan baku yang dipindahkan. Berarti digabung bahan baku yang dipindahkan menggunakan energi, menggunakan tenaga kerja, menggunakan modal berupa mobil mungkin untuk memindahkan bahan baku. Aktivitasnya memindahkan bahan baku, keluarannya atau outputnya adalah bahan baku yang dipindahkan. Nah, semakin banyak perpindahan yang dilakukan, maka semakin tinggi biaya perpindahannya. Itulah yang akan diteliti perilaku biayanya. Itulah yang menimbulkan perilaku biaya. Ya, biaya tetapnya yang mana, variabelnya yang mana, seperti itu, campurannya yang mana, ya. Ya, seperti yang saya sebutkan di sebelumnya bahwa biaya campuran inilah sebenarnya menjadi masalah. Kenapa? Karena akan dipisah antara biaya tetap dan biaya variabelnya. Nah, untuk pemisahan biaya campuran, ada beberapa metode yang digunakan. Yang pertama, metode tinggi rendah. Ini silakan dibaca ya. Metode tinggi rendah atau high clock method itu apa? Terus ini rumusnya. Ini ya. Untuk mengetahui biaya variabelnya, jadi untuk memisahkan berapa biaya variabel, berapa biaya tetapnya. Nah, itu rumusnya. Nah, contohnya seperti ini. Silahkan diperhatikan. Ya, tinggi rendah. Titik tingginya 500, titik rendahnya 100. Nah, silakan diperhatikan rumusnya. Inilah penjabarannya. Maka diperoleh biaya variabel per unit adalah 6,875, biaya tetapnya 312,5, maka total biayanya adalah 2.718,75 per unit. Ini untuk mencari ini semua, silahkan diperhatikan rumus di depan ya, di slide sebelumnya. Ini untuk metode titik tinggi rendah atau high clock method. Kita lanjut ke metode yang kedua. Metode scatter plot. Ya, metode scatter plot adalah metode penentuan persamaan suatu garis dengan menggambarkan data dalam suatu grafik. Jadi misalnya kalau ada metode daftar penjualan bulan 1, 2, 3, 4, 5, nah itu akan dibuatkan grafik. Bulan 1 berapa, bulan 2 berapa, bulan 3. Nah, itulah nanti yang akan ditentukan titik-titik mana yang kita ambil. Perhitungannya tetap sama, metode tinggi rendah tetap sama, perhitungan dengan yang slide ini tetap sama ya, tetap sama dengan metode tinggi rendah. Cuman untuk scatter plot kita yang menentukan sendiri titik mana yang ingin kita ambil untuk dihitung. Jadi makanya di sini dikatakan bahwa kelemahan metode scatter plot adalah tidak ada kriteria objektif, tidak ada kriteria menentukan bahwa titik ini yang kita ambil untuk dihitung. Kita yang menentukan sendiri semau-maunya, ya seperti itu. Tapi cara hitungnya sama dengan metode tinggi rendah. Sama metode ini yang digunakan untuk menghitung ketika titik itu sudah ditentukan, ya. Ini yang metode kedua. Metode ketiga adalah metode kuadrat terkecil atau the least square method. Nah, ini metode kuadrat terkecil mengodratkan setiap deviasi dan menjumlahkan deviasi yang dikuadratkan tersebut sebagai ukuran kedekatan keseluruhan. Ya. Jadi ini penjelasannya. Dan dianggap bahwa metode kuadrat terkecil ini mengidentifikasi garis yang paling sesuai. Ya kalau tadi scatter plot semau-maunya menentukan garis mana yang kita mau pakai untuk dihitung. Nah, metode kuadrat terkecil ini mengidentifikasi garis yang paling sesuai. Ya, biasanya nih kalau untuk kuadrat terkecil sih menggunakan metode komputer ya. Ini sudah lebih kekinian. Kalau ingin
mempelajari metode kodrat terkecil ini ada di materi statistik ekonomi, ini ada dipelajari ini. Nah, selanjutnya ada penggunaan program regresi. Nah, program regresi spreadsheet menyediakan lebih dari sekedar perkiraan koefisien. Jadi ini ada formulanya ya, program regresi ini ada formula spreadsheetnya atau lajur kerjanya, kertas kerjanya, di mana program ini menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk kemungkinan melihat persamaan biaya yang dapat dipercaya. Ya, karena rumus biaya regresi adalah garis yang paling sesuai, rumus ini seharusnya menghasilkan prediksi biaya yang lebih baik. Nah, akan tetapi, jika terdapat 2 atau lebih variabel bebas. Nah, kalau kodrat terkecil tadi, kalau misalnya cuma 2 variabel, misalnya penjualan sepatu dijual di bulan pertama berapa, bulan kedua berapa, itu bisa menggunakan kodrat terkecil. Tapi kalau lebih dari 1, ada sepatu, ada sendal misalnya. Nah, itu kita harus menggunakan regresi. Ya, menggunakan regresi, bahkan multiple regresi atau regresi berganda. Ya, ini penjelasannya. Jika terdapat 2 atau lebih variabel bebas, metode tinggi rendah dan scatter plot tidak dapat digunakan. Ya, tidak dapat digunakan. Perluasan metode kodrat terkecil dapat dilakukan secara langsung. Tapi, jika kodrat terkecil digunakan untuk membuat suatu persamaan yang melibatkan 2 atau lebih variabel penjelas, metodenya disebut regresi berganda. Itu yang maksud saya tadi, penjelasan saya bahwa kalau lebih dari 1, maka digunakanlah metode regresi berganda atau multiple regression. Ya. Nah, yang paling terakhir adalah penilaian manajerial. Jadi maksudnya di sini adalah manajer yang melakukan penilaian tersendiri. Jadi banyak manajer menggunakan pengalaman dan observasinya terhadap hubungan biaya pada masa lampau untuk menentukan biaya tetap dan variabel. Sekali lagi bahwa yang jadi masalah di sini adalah di biaya campuran. Kalau biaya tetap sudah pasti tetap, variabel. Tapi yang jadi masalah ketika ada biaya campuran yang akan dipisahkan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Nah, inilah 3 hal yang biasa dilakukan oleh manajer. Ya, jadi ada manajer yang menentukan biaya aktivitas tertentu menjadi kategori tetap dan menjadi kategori variabel tanpa menghiraukan kemungkinan biaya campuran. Jadi mereka langsung memisahkan biaya tetap, biaya variabel tanpa memikirkan lagi yang mana biaya campuran. Jadi mereka menganggap tidak ada biaya campuran, cuma ada biaya variabel dan tetap. Ada juga yang mengidentifikasi biaya campuran dan membagi biaya tersebut ke dalam komponen tetap dan variabel. Ya, seperti yang tadi sebelumnya, ada beberapa metode yang digunakan untuk memisahkan. Ya, untuk memisahkan biaya campuran itu. Inilah poin kedua ini maksudnya. Nah, yang ketiga, manajemen menggunakan pengalaman dan pertimbangan mereka untuk memperbaiki hasil estimasi statistik. Ya. Jadi, biasanya ini intuisi, pengalaman dari manajer tersebut untuk mempertimbangkan. Kembali ke mereka sendiri, mereka ingin menggunakan yang mana. Ya. Nah, keunggulan dari penggunaan pertimbangan ini untuk memisahkan biaya tetap dan variabel terletak pada kesederhanaannya. Kenapa? Karena ketika manajer memiliki pengetahuan yang mendalam tentang perusahaan dan pola biayanya, metode ini dapat memberikan hasil yang baik. Jadi sekali lagi kembali ke personal manajernya. Selama manajernya memiliki pengetahuan yang mendalam, ya mereka bebas-bebas saja untuk menentukan yang mana biaya tetap, yang mana biaya variabel pada biaya campuran. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekali lagi, tetap membaca referensi yang tersedia. Untuk materi ini saya ambil dari buku Hansen Mowen ya, akuntansi manajerial. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.